Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya dan teman-teman saya akan menganalisis laporan keuangan dari salah satu PT yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Mayora Indah Tbk. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pratama Abidin dengan NIM 25 10 11 50 30. Lalu ada anggota saya Cahaya Ramadhani dengan NIM 25 10 11 50 39. Lalu ada Azra Azrina Syakira dengan NIM 25 10 11 50 35. Lalu ada Laia Salsabila dengan NIM 25 10 11 50 20. Dan yang terakhir ada Anita Yulianti dengan NIM 25 10 11 50 13. Sebelum saya membahas laporan keuangannya, saya akan memperkenalkan dulu nih, apa sih itu PT Mayora Indah Tbk itu? PT Mayora Indah Tbk adalah suatu perusahaan Indonesia yang telah tumbuh menjadi sosok besar di industri makanan dan minuman yang telah berdiri sejak tahun 17 Februari 1977. Mayora ini memulai langkahnya dari produksi makanan ringan dan sejak saat itu terus berkembang menjadi grup multinasional yang dikenal luas. Dalam aktivitas usahanya, Mayora bergerak secara terpadu bersama entitas anaknya untuk menghasilkan berbagai produk olahan, mulai dari biskuit, wafer, coklat, kopi, hingga minuman kesehatan seperti sereal dan susu OAT. Produk-produk ini tidak hanya dipasarkan dalam negeri, tapi juga diekspor ke banyak negara, membentuk citra Mayora sebagai pemain global. Oke, lalu kita lanjut ke membahas tentang neraca aset membandingkan di tahun 2023 dengan tahun 2024. Untuk total keseluruhan aset lancar dari PT Mayora ini di tahun 2024 ia memiliki 19,6 triliun. Lalu di tahun 2023 ada 14,7 triliun. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, jadi 4,6 triliun di tahun 2024 dan 4,1 triliun di tahun 2023. Lalu ada piutang usaha pihak berelasi di 6,7 triliun di tahun 2024 dan 5,8 triliun di tahun 2023. Lalu ada pihak ketiga di 402 miliar di tahun 2024 dan di tahun 2023 ada 250 miliar. Lalu ada piutang lain-lain di pihak ketiga ada 118 miliar di tahun 2024 dan di tahun 2023 ada 98 miliar. Lalu ada persediaan di 6,4 triliun di tahun 2024 dan 3,5 triliun di tahun 2023. Ada juga uang muka pembelian yaitu 639 miliar di tahun 2024 dan 314 miliar di tahun 2023. Ada juga pajak dibayar di muka yaitu 638,7 miliar di tahun 2024 dan di tahun 2023-nya ada 482 miliar. Ada juga biaya dibayar di muka di 31 miliar di tahun 2024 dan 31,9 miliar atau 32 miliar di tahun 2023. Jadi jumlah aset lancar di tahun 2024 itu ada 19,6 triliun dan di tahun 2023 ada 14,7 triliun. Lalu bergeser ke aset tidak lancar, jumlah aset tidak lancar di tahun 2024 ada 10,1 triliun dan di tahun 2023 ada 9,1 triliun. Aset tidak lancar ini terdiri dari aset pajak tangguhan atau aset tetap ya. Aset pajak tangguhan ini ada 22,7 miliar di tahun 2024 dan ada 51 miliar di tahun 2023. Lalu ada aset tetapnya itu setelah dikurangi akumulasi penyusutannya ada 9,4 triliun di tahun 2024 dan 8,1 triliun di tahun 2023. Lalu ada aset hak guna setelah dikurangi akumulasi juga ada 119,3,8 miliar di tahun 2024 dan ada 4,6 miliar di tahun 2023. Lalu ada uang muka pembelian aset tetap itu ada 367,5 miliar di tahun 2024 dan 872,1 miliar di tahun 2023. Lalu ada uang jaminan 45 miliar di tahun 2024 dan 43 miliar di tahun 2023. Dan untuk jumlah keseluruhan asetnya itu ada 29,7
triliun untuk tahun 2024 dan 23,8 triliun untuk tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa PT Mayora ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2023-nya itu. Dan untuk aset lancar itu terdiri dari kas, setara kas, piutang usaha, persediaan, aset lancar lainnya. Untuk aset tidak lancar ada aset tetap, aset tak berwujud atau goodwill, dan ada aset pajak tangguhan, dan yang terakhir ada total muka pembelian aktivitas. Perkenalkan, nama saya Azra Azrina Sakira dengan NIM 25101115035. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai laporan posisi keuangan dari PT Mayora Indah Tbk pada bagian liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas sendiri, liabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dibayar perusahaan pada pihak lain, dan liabilitas ini terbagi menjadi liabilitas jangka pendek, yaitu liabilitas dengan tempo kurang atau sama dengan 1 tahun. Contohnya itu ada utang usaha, utang bank, kewajiban jangka pendek lainnya. Dan untuk liabilitas jangka panjang, yaitu liabilitas dengan tempo lebih dari 1 tahun, contohnya yaitu pinjaman jangka panjang, liabilitas imbalan kerja, utang obligasi, dan contoh lainnya. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya ada modal saham, tambahan modal atau agio, laba ditahan, komponen ekuitas lain misalnya selisih kurs, kepentingan non pengendali, dan contoh lain. Dan selanjutnya ada bagian total. Dari liabilitas tadi jika dikalkulasikan akan menghasilkan total liabilitas, dan dari ekuitas tadi jika dikalkulasikan maka akan menghasilkan total ekuitas. Pada bagian liabilitas jangka pendek, di PT Mayora Indah Tbk ini ada utang bank jangka pendek senilai 85 miliar pada tahun 2023 dan 2 triliun pada tahun 2024. Kemudian ada utang usaha yang terbagi menjadi pihak berelasi senilai 109 miliar pada tahun 2023 dan 90 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya ada pihak ketiga senilai 1 triliun pada tahun 2023 dan 2 triliun pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu ada utang lain-lain pihak ketiga senilai 74 miliar pada tahun 2023 dan 100 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya ada uang muka penjualan senilai 93 miliar pada tahun 2023 dan 187 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya ada utang pajak senilai 465 miliar pada tahun 2023 dan 203 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya ada beban akrual senilai 750 miliar pada tahun 2023 dan 534 pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu ada bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Karena itu dalam tempo 1 tahun maka akan masuk ke liabilitas jangka pendek. Contohnya ada utang bank senilai 644 miliar pada tahun 2023 dan 785 miliar pada tahun 2024. Liabilitas sewa senilai 4 miliar pada tahun 2023 dan 90 miliar pada tahun 2024. Utang obligasi pada tahun 2023 tidak ada, dan pada tahun 2024 senilai 294 miliar. Sehingga jika dijumlahkan maka total liabilitas jangka pendeknya senilai 4 triliun pada tahun 2023 dan 7 triliun pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu ada liabilitas jangka panjang, liabilitas pajak tangguhan, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Untuk liabilitas pajak tangguhan itu pada tahun 2023 senilai 30 miliar dan pada tahun 2024 senilai 14 miliar. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang tadi sudah dibayarkan, yaitu pertama ada utang bank senilai 1 triliun pada tahun 2023, 2 triliun pada tahun 2024. Selanjutnya ada liabilitas sewa senilai 109 miliar pada tahun 2024 dan untuk tahun 2023 tidak ada. Selanjutnya ada utang obligasi senilai 1 triliun pada tahun 2023 dan 2 triliun pada tahun 2024. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang senilai 1 triliun pada tahun 2023 dan 900
miliar pada tahun 2024. Selanjutnya, jika dijumlahkan atau ditambahkan, liabilitas jangka panjangnya menghasilkan jumlah 4 triliun pada tahun 2023 dan 5 triliun pada tahun 2024. Dan jika ditotal dari jumlah liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang, maka jumlah liabilitasnya adalah senilai 8 triliun pada tahun 2023 dan 12 triliun pada tahun 2024. Pada bagian ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, modal saham nilai nominal Rp20 per saham, modal dasar 75 miliar saham, modal ditempatkan dan disetor 22 miliar saham, senilai 447 miliar pada tahun 2023 dan 447 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya ada tambahan modal disetor senilai 330 juta pada tahun 2023 dan 330 juta pada tahun 2024. Selanjutnya ada saldo laba, ditentukan penggunaannya senilai 53 miliar pada tahun 2023 dan senilai 55 miliar pada tahun 2024. Dan yang belum ditentukan penggunaannya ada 14 triliun pada tahun 2023 dan 16 triliun pada tahun 2024. Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri pada tahun 2023 senilai 13 miliar dan pada tahun 2024 senilai 10 miliar. Sehingga jumlahnya yaitu 15 triliun pada tahun 2023 dan 16 triliun pada tahun 2024. Dan kepentingan non-pengendali senilai 242 miliar pada tahun 2023 dan 281 pada tahun 2024. Selanjutnya, jika ditambahkan maka jumlah ekuitasnya menghasilkan 15 triliun pada tahun 2023 dan 17 triliun pada tahun 2024. Sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas yang sudah dihitung tadi totalnya adalah 23 triliun pada tahun 2023 dan 29 triliun pada tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Sabila dengan NIM 2510 1150 20. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian PT Mayorinda Tbk dan intensitas anak. Dari mulai penjualan bersih. Penjualan bersih pada tahun 2024 yaitu sebesar 36 triliun, sedangkan di tahun 2023 sebesar 31,4 triliun, yang dimana tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5 triliun. Ada juga beban pokok penjualan, yaitu di tahun 2024 sebesar 27,7 triliun dan di tahun 2023 sebesar 23 triliun sekian. Di situ juga tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4 triliun. Laba kotor di tahun 2024 sebesar 8,3 triliun dan di tahun 2023 8,4 triliun, yang dimana saat tahun 2024 mengalami penurunan. Beban usaha seperti penjualan, umum, dan administrasi, yaitu bertotalkan di tahun 2024 sebesar 4,3 triliun dan di tahun 2023 sebesar 4,1 triliun, yang dimana tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2 triliun. Adapun laba usaha pada tahun 2024 sebesar 3,9 triliun dan di tahun 2023 sebesar 4,2 triliun, yang dimana tahun 2024 itu mengalami penurunan. Penghasilan beban lain-lain seperti penghasilan bunga, keuntungan selisih kurs, keuntungan penjualan aset tetap, beban bunga, dan lain-lain. Itu totalnya 34 miliar sekian di tahun 2024 dan 205, sekian miliar di tahun 2023. Yang dimana tahun 2024 mengalami penurunan cukup jauh. Ada juga laba sebelum pajak di tahun 2024 sebesar 3,8 miliar dan di tahun 2023 sebesar 4 miliar, yang dimana
tahun 2023 lebih tinggi dan di tahun 2024 mengalami penurunan cukup jauh. Beban penghasilan pajak ada pajak gini dan pajak tangguhan dengan total 813 miliar dan di tahun 2024 dan 848 miliar di tahun 2023. Situ juga mengalami penurunan. Laba tahun berjalan sebesar 3 miliar di tahun 2024 dan di tahun 2023 sebesar 3 triliun, 2. Di situ juga mengalami penurunan pada tahun 2024. Penghasilan rugi komprehensif lain itu ada sebesar 8,5 miliar di tahun 2024 dan 6,7 miliar di tahun 2023, yang dimana tahun 2024 itu meningkat. Ada penghasilan rugi komprehensif lain setelah pajak yang totalnya itu 3 triliun pada tahun 2024 dan tahun 2023 3,2 triliun, yang dimana ini mengalami penurunan saat tahun 2024. Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusi kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali totalnya 3 miliar sekian di tahun 2024 dan 3,2 triliun sekian di tahun 2023, yang dimana ini mengalami penurunan juga. Ada juga jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali dengan total tahun 2024 3 miliar sekian, 3 triliun sekian, dan di tahun 2023 3,2 triliun sekian. Di sini juga tahun 2024 mengalami penurunan. Laba per saham di tahun 2024 sebesar 134 perak dan di tahun 2023 sebesar 143 perak, yang dimana tahun 2024 juga mengalami penurunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Yulianti dari kelas B, program studi Ekonomi Pembangunan. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu perubahan ekuitas. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu di sini ada saldo. Saldo pada tanggal 1 Januari modal ditemukan dan di store yaitu sekitar 447 triliun, tambahan modal di store yaitu 330 triliun. Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri yaitu sekitar 16.000 triliun. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya yaitu di sini sekitar 51.000 triliun, yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sekitar 12.136 triliun, dan jumlah equity-nya yaitu 12.628 triliun. Untuk kepentingan non pengendaliannya yaitu sekitar 226 triliun, dan jumlah equity total semuanya yaitu dan jumlah equity-nya itu sekitar 12.834 triliun. Nah, di sini juga ada penghasilan komprehensifnya. Di sini ada yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sekitar 3.193 triliun, dan jumlah equity-nya itu sama dengan yang belum ditentukannya penggunaannya yaitu sekitar 3.193 triliun. Dan untuk kepentingan non pengendalinya yaitu sekitar 51 triliun, dan jumlah equity-nya yaitu 3.244 triliun. Nah, di sininya juga ada penghasilan penghasilan atau rugi komprehensif lain, yaitu ada yang belum ditentukannya penggunaannya yaitu sekitar 6.763 miliar, dan jumlah equity-nya yaitu
6.763 miliar. Dan untuk kepentingan non pengendaliannya yaitu ada 44.729 dan jumlah equity-nya itu sekitar 6.706 miliar 6.780 miliar. Dan untuk selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri yaitu sekitar di sini ada selisih kurs penjabatannya yaitu 6.937 triliun dan jumlah equity-nya itu sama dengan yang tadi 6.970 triliun dan untuk jumlah equity-nya yaitu sama dengan yang jumlah equity yaitu 6.937 triliun. Dan untuk jumlah penghasilan komprehensif totalnya yaitu sekitar 3.244 triliun. Nah, di sini ada dividen tunai yang diberikan oleh perusahaan sekitar jumlah equity-nya yaitu sekitar 7.782 triliun. Nah, di tahun 2023. Nah, untuk di tahun 2024, dividen tunai yang diberikan oleh entitas anak yaitu sekitar 14.703 triliun. Nah, untuk cadangan umumnya di 2023 di yang telah ditentukan penggunaannya ada 2.000 triliun dan sama yang belum ditentukan penggunaannya yaitu 2.000 triliun. Nah, untuk saldo pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu jumlah equity-nya sekitar 15.282 triliun. Penghasilan komprehensif yaitu jumlah equity-nya sekitar 3.667 triliun. Nah, untuk penghasilan komprehensif lainnya laba tahun belanja yaitu penghasilan komprehensif lainnya dan jumlah penghasilan komprehensif total semuanya yaitu 3.078 triliun. Nah, di sini juga ada di dividen tunai yang diberikan oleh perusahaan 2023 total equity-nya yaitu 1.229 triliun. Nah, untuk dividen 2023 ada ini untuk kepentingan non pengendalian 2024 yaitu sekitar di apa jumlah equity-nya 28.180 triliun. Nah, saldo pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu jumlah equity-nya sejumlah 17.102 triliun. Untuk saldo pada tanggal 31 Desember untuk modal ditempatkan dan disetor itu sekitar 447 triliun. Nah, untuk tambahan modal di setor yaitu sekitar 330 triliun. Untuk selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri yaitu sekitar 10.832 triliun. Nah, untuk saldo laba yang telah ditentukannya itu sekitar 55 triliun. Nah, untuk yang belum ditentukan penggunaannya yaitu sekitar 16.328 triliun. Nah, untuk jumlah ekuitasnya itu sekitar 16.820 triliun. Nah, untuk kepentingan non pengendalinya itu sekitar 28.281 triliun. Nah, untuk jumlah equity yaitu sekitar 17.102 triliun.
Halo teman-teman, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas PT Mayora Indah, TBK, dan entitas anak untuk tahun 2024 dan 2023. Laporan arus kas ini dibagi menjadi tiga, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, serta arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, pada tahun 2024, perusahaan mencatat arus kas sebesar 463,3 miliar, turun dibanding dengan tahun 2023 yang mencapai 5,2 triliun. Arus kas operasi ini terutama berasal dari penerimaan kas pelanggan yang cukup besar, namun juga dipengaruhi oleh pembayaran kepada pemasok dan beban operasi lainnya. Artinya, di tahun 2024, perusahaan menghasilkan kas operasi lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dan selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Di sini arus kas lebih banyak digunakan untuk pembelian aset tetap dan investasi lainnya. Pada tahun 2024, arus kas investasi sebesar 1,6 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2023 yang mencapai 2,3 triliun. Ini menunjukkan perusahaan masih melakukan investasi tetapi dengan jumlah yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada tahun 2024, arus kas dari pendanaan menunjukkan angka 2,4 triliun. Sementara pada tahun 2023, 1,9 triliun. Angka ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman jangka pendek, jangka panjang, serta dividen. Jadi, perusahaan cukup banyak mengeluarkan kas untuk membayar kewajiban pendanaan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kas dan setara kas perusahaan justru meningkat. Pada akhir tahun 2023, saldo kas sebesar 4,1 triliun rupiah, sedangkan pada akhir tahun 2024 naik menjadi 4,6 triliun rupiah. Artinya, meskipun arus kas operasi turun dan ada pengeluaran untuk investasi serta pendanaan, perusahaan tetap berhasil menambah saldo kasnya di akhir tahun. Jadi, secara ringkas, laporan arus kas ini menunjukkan bahwa di tahun 2024, perusahaan masih bisa menjaga likuiditas dengan baik dan berhasil meningkatkan saldo kas akhir tahun meskipun ada tekanan dari aktivitas pendanaan dan investasi.